Tingginya impor beras yang kemudian diumumkan oleh pemerintah, di mana kenaikannya ini dibandingkan dengan Januari 2022 mencapai lebih dari 500%, tentunya mengejutkan banyak pihak. Mengingat sebentar lagi kita akan panen raya. Petani pun sudah mulai khawatir mengenai kondisi ini. Tetapi ibu-ibu dengan impor ini tentu sedikit bisa lega karena harganya bisa ditekan berkat operasi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh Perum Bulog. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita mau membahas berkaitan mengenai beras ini jelang panen raya, impor beras meroket ada apa? Saya sudah bersama dengan 5 orang narasumber di studio untuk mengulas lebih lanjut berkaitan mengenai hal ini. Di sebelah kanan saya ada Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Bulog, Pak Muhammad Suyanto. Pak Muhammad, selamat malam. Sehat mungkin bisa disapa pemirsa di rumah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat malam para pemirsa semuanya. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam, sehat? Malam, Ini keliling Assalamualaikum, terus sehat. kayaknya. Iya, ini baru balik nih. Ngecek untuk hulunya supaya aman. Selanjutnya ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Ansy Lema. Bang Ansy, apa kabar? Baik. Sehat, Bang? Sehat Nanti walafiat, kita selamat coba malam. tanya kenapa ini kalau dari identifikasi Komisi 4. Ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah baik. Harus terus sehat. Dan ada Ketua Umum Perpadi Pak Sutarto Alimuso. Pak Tarto, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih loh. Ini katanya baru datang dari luar kota untuk ngecek teman-teman yang akan Betul, panen tentunya. iya. Saya ke Bulog terlebih dahulu. Sudah melakukan operasi ya, Pak? Sudah. Jadi kami sampaikan bahwa terkait dengan pengelolaan stok, jadi kita memulai stok awal di stok akhir tahun itu sekitar 327 ribu ton. Itu pemasukan impor berlangsung bertambah sekitar 400 dan itu semuanya kita maksimalkan untuk melakukan operasi pasar. Kita tentu saja mendapatkan penugasan selaku operator dari Badan Pangan Nasional, kita melakukan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kita gelontorkan melalui seluruh saluran yang ada. Melalui eceran, melalui retail modern, melalui distributor kita gelontorkan. Rata-rata itu sebulan itu kita mengeluarkan beras untuk operasi pasar sekitar di Januari itu 180 ribu ton. Kemudian di Februari ini kita sudah keluar sekitar 150 ribu ton. Kita akan terus gelontorkan sampai dengan nanti harga beras itu menjadi stabil. Tapi kenapa kemudian diputuskan nominalnya sedemikian besar kalau dari catatan Bulog? Kami mendapatkan penugasan sebenarnya stok akhir itu minimal 1 juta. Oke. Artinya dengan kita hitung-hitungan kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun, jadi kita mulai stok kita kan sebenarnya kan mulai turun sejak bulan Agustus. Agustus itu harga beras sudah mulai naik. Yang biasanya kita bisa melakukan penyerapan di panen gadu Agustus September, kita tidak bisa melakukan. Malah karena harga tinggi kita gelontorkan. Ini mungkin salah satu imbas karena kenaikan BBM. Dari setiap awal tahun kita selalu buat perencanaan stok. Kita rencana operasi pasar berapa, stok akhir yang diinginkan oleh pemerintah berapa, kemudian kita harus melakukan top up pengadaan tadi. Pengadaan tentu saja kita pasti akan memaksimalkan dari dalam negeri. Apabila dalam negeri itu kurang, kita tentu saja melakukan impor. Namun kami jelaskan bahwa Bulog adalah operator. Keputusan impor tidak impor adalah pemerintah. Bulog akan melaksanakan semua penugasan dari pemerintah sebaik-baiknya. Ini penugasan operator memang hanya melaksanakan tugas saja, tapi Badan Pangan ini bagaimana sebenarnya identifikasinya kok bisa defisitnya sedemikian besar sehingga harus impor tinggi? Silakan, Pak Arief. Iya, terima kasih. Jadi untuk keputusan import tidak import itu sebenarnya melalui proses yang luar biasa. Artinya penuh dengan pertimbangan, ya termasuk keputusan 500 ribu ton. Itu diputuskan juga dalam rapat dengan Bapak Presiden, kemudian juga sebelumnya ada di Rakortas gitu ya. Karena kita khawatir dengan posisi stok yang ada di Bulog. Iya. Jadi import ini bukan import mau terus jatuhkan harga petani, bukan. Jadi import yang kita lakukan ini hanya 500 ribu ton. Perlu diketahui 500 ribu ton itu hanya bridging sampai dengan panen raya ini.
kalau kemarin tidak punya stok di Bulog, ya, kemudian kita perlu untuk operasi pasar SPHP hari ini namanya, itu juga kita kesulitan. Nah, angkanya juga bukan 2 juta ton, bukan tidak sebesar itu hanya untuk bridging sampai dengan panen raya. Sehingga setelah ini kami Kementerian Pertanian, kemudian Bulog itu akan bersiap. Kalau kemarin dengan Menteri Perdagangan itu operasi pasar, pasar murah, setelah ini Bulog harus menyerap 2,19 juta ton. Yang tahun sebelumnya hanya 900 atau mungkin sekitar 1 juta ton. Itu apa yang kita harus kerjakan. Kemudian tentunya kita nggak bisa sendiri Mbak Brigita, jadi kita harus menggandeng termasuk penggiling padi utamanya yang kecil-kecil. Kemarin juga dengan Pak Tarto, dengan seluruh tim, pelaku usaha perberasan itu sudah kita undang. Ya, bagaimana kita akan mempersiapkan panen raya ini penyerapan Bulog itu optimal. Jangan nanti di akhir tahun kita hitung-hitung lagi kurang lagi. Ya. Kemudian supaya lebih akurat, 31 Desember lalu Badan Pangan Nasional BPS melakukan survei beras nasional. Di situ kita punya metode survei tentunya bersama BPS, kemudian metode Australian Bureau Statistik ya, itu standar errornya sekitar harus di bawah 25%. Itu ada stok sekitar 4, juta nasional. 4, juta nasional, kemudian di situ ada sekitar 18.000 sekian sampel, ada di rumah tangga tani, ada di pedagang, itu ada semua, termasuk di Bulog sekitar 8%. Sehingga setelah ini kita harusnya sama-sama memantau dalam 3 bulan ke depan itu berapa produksi yang sebenarnya ada, sehingga kita harus atur betul-betul ketersediaan. Karena ada warning juga dari Prof. Rita BMKG bahwa El Nino itu juga akan terjadi di tahun ini. Pada saat kemarin itu kita La Nina dalam beberapa tahun terakhir, Pak Tarto, itu artinya kita dapat bonus tuh sebenarnya. Produksi kita bisa baik ya karena ada bonus kemarau basah. Tetapi kalau tahun ini ada El Nino, ini kita harus hitung ulang ya. Sehingga kemarin dengan Kepala BPS juga ini ada 4 juta, 4 juta, 4 juta. Jadi yang kita prediksi tadinya lebihnya hanya 700.000 ton di bulan ini, kemudian 3,4 juta ton di bulan depan, ini agak geser. Ya, kalau geser seperti ini juga artinya semua penggiling padi, kemudian bagaimana Bulog mempersiapkan diri untuk mengisi gudangnya. Karena gudang Bulog itu kapasitasnya Pak Ansi 3,8 juta ton Pak Ansi. Hari ini hanya 10% Pak Faisal. 10% saja isinya. Nah ini yang harus sama-sama kita siapkan. Bulog sudah mempersiapkan diri punya silo-silo ya. Semoga saya kalau nggoda teman-teman di Bulog, silonya semoga isinya bukan oksigen gitu. Kalau silonya masih isinya oksigen nanti sama aja bohong. Nah sekarang sama-sama Badan Pangan Nasional tentunya bersama anggota dewan ini luar biasa. Kalau anggota dewan itu memonitor sampai ke lapangan, kemarin reses juga dengan seluruh pihak. Jadi nggak ada yang bisa ditutupi juga gitu ya. Kalau produksi kemudian harga operasi pasar, pasar murah hari ini semua termonitor dengan baik. Jadi sebenarnya upaya-upaya ini sudah dilakukan. Nah sebenarnya kondisinya di Bulog untuk saat ini apakah memang cukup apabila nanti dibutuhkan untuk operasi pasar lanjutan dan bagaimana kesiapan dari petani termasuk catatan Bang Faisal serta Komisi 4 sesaat lagi tetap bersama kami.